ngomongin masalah plus minusnya. Kalau menurut Steph gimana? Kalau minusnya sih saya lebih ke lingkungannya sih sebenarnya. Lingkungannya. Lingkungannya kan beberapa tempat itu memperbolehkan kayak ngerokok atau apa. Merokok, ya. Jadi kan untuk beberapa orang yang mungkin tidak merokok atau punya gangguan kesehatan ya. Gangguan kesehatan mungkin kayak pengen main tapi kok jadi males karena ada rokoknya di situ. Tipe cowok kamu. Halo Sobat Dendi, welcome back to our channel Ladon Entertainment. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas masalah sodok menyodok bola. Ya, itu adalah salah satu cabang olahraga biliar yang pada saat ini sudah tidak lagi digandrungi para cowok, tetapi juga para cewek sudah mulai banyak menoreh prestasi di kejuaraan biliar. Pada podcast kali ini, gue adalah kedatangan seorang atlet biliar muda yang masih muda belia. Ada Mbak Stephanie ya. Halo, apa kabar? Tos dulu dong. Wah, benar-benar masih muda belia ini. Usia berapa, Mbak? 15 Aku manggilnya tahun. Stephanie aja langsung ya. Steph ya? Steph Iya. enaknya. 15 tahun. Berarti masih sekolah di kelas 10. Iya. Kelas 10. Wah, ini jujur aja ini baru pertama kali narasumbernya cewek nih. Ini udah grogi semua nih di pojokan. Oke. Steph, sudah sejak kapan mengenal biliar? Kalau mengenal biliar sudah sejak November 2021. 2021, berarti sekarang sudah hampir 3 tahun ya? Hampir 3 tahun hampir ya? 3 tahun. Itu boleh nggak diceritain pertama kali tertarik main biliar tuh apa? Karena apa? Awalnya itu nggak nyangka sih. Nggak Kan nyangka. itu kayak Mimpi? enggak, Mimpi suruh bermain ditawarin bola? papa awalnya. Oh gitu. Tak pikir cuma bercanda. Heeh. Kayak, kau mau nggak ikut di biliar? Mau main biliar? Tuh tak pikir cuma main biasa gitu. Ternyata tiba-tiba diajak keluar nggak tahu kemana. Diajaklah ke tempat popsi, terus langsung latihan di situ. Oh, akhirnya keterusan. Iya, Asik ya? asik. Nah, berarti apakah keluarga semua bermain biliar atau emang cuma Steph aja? Papa bermain biliar sama kakak. Sama kakak? Oh, semua pemain biliar? Iya, nggak semua. Nggak sih. semua? Kalau berarti dukungan keluarga kayak gimana nih? Kebetulan pelatih saya juga papa saya sendiri. Oh, pelatih langsung papa sendiri. Jadi kalau latihan dilatih sama papa saya sendiri. Terus kalau lomba kadang papa sama mami nyusul gitu. Kalau sudah pekerjaan udah selesai nyusul gitu. Gitu membagi tugas antara sekolah sama bermain biliar gitu? Sama latihan gitu? Apa kalau latihannya pas waktu pulang sekolah ya selalu ya? Iya. Kalau kejuaraan ini gimana? Kalau kejuaraan, untungnya sekolah saya kan mendukung di support. kejuaraan non-akademik. Jadi meskipun misal saya dispen lomba, itu nilai saya tetap bagus kalau misalnya saya dapat juara. Kalau nggak dapat? Kalau nggak dapat ya saya harus berjuang lebih dikurangi keras nilainya? lagi. Enggak. Oke. Berarti seminggu berapa kali latihan? Seminggu 5 hari latihan. Oh, 5 hari. 5 hari. Liburnya Sabtu Minggu? Liburnya Selasa sama Kamis. Selasa sama Kamis. Iya. Kenapa kok liburnya Selasa Kamis? Ada Biar kalau hari ritual biasa, hari tertentu sekolah yang itu bisa ada jedanya gitu loh. Jadi nggak di-push terus gitu. ya bisa fokus juga di Iya. belajar ya. Gitu rutinitas latihannya kayak gimana? Teknik-teknik masih ada, tapi kalau sekarang memang difokuskan untuk bermain. Untuk bermain. Untuk menghadapi musuh seperti apa. Kalau misalnya menghadapi musuh seperti ini, mainnya harus kayak gimana. Harus belajar menghabiskan bola juga gitu. Bermain bola berapa biasanya? Semua 9, 10, 8, tiga-tiganya itu. Oh, tiga-tiganya bermain ya. Berarti Steph ini tingkatannya apa berarti? Kalau di atlet ini masih pemula. Masih pemula. Masih pemula itu ada batasan usia atau memang masih ada kriteria tertentu pemula itu ada? Ada kriteria tertentu sepertinya. Kalau menurut saya ada berapa tingkatan ya? Kalau tingkatannya ada 4. Ada 4. Ada 4. Habis pemula, Pratama, terus bebas, terus pro.
bebas pro. Iya. Kalau dari pemula ke pratama itu apa syaratnya? Jujur saya kurang tahu. Oh, belum Saya tahu. kayak Apa belum mengajukan terlalu kayak kenaikan kelas gitu? Sekolah kayak ke sekolah gitu, kenaikan mungkin ya, kelas gitu. kayaknya itu kayak kalau sudah menjuarai beberapa kejuaraan Mm-mm. ini banyak, nanti ada hitung poin gitu. Oh, termasuk Nanti hitung ada poin. hitung poin dari popsinya itu, nanti yang menentukan ini anak ini udah pemula atau sudah pratama. Oh gitu, berarti popsi Sepertinya yang seperti menentukan. itu. Rapornya di popsi ya. Kamu Iya. menang berapa kali gitu. Iya. Berarti kalau sparring partnernya papa aja. Enggak, popsi juga memfasilitasi. Kayak kemarin itu sempat kita diajak sparring ke Kediri. Kediri. Terus kadang popsi juga membuka home turnamen gitu, jadi kita bertemu sama orang-orang luar atau orang Batu yang pengen ikut lomba itu, tapi kan meskipun mereka nggak bisa main, tapi kan itu untuk menguji mental kita juga. Jadi kayak ya gitu sih. Di Kediri itu berapa hari kemarin? Pas waktu Cuma sparring? 1 hari kok. Oh, pulang pergi ya? Iya, pulang pergi. Pulang pergi. Berarti ada pelatih khususnya. Kalau dari popsi memang nurunkan pelatih khusus untuk mungkin pemula-pemula atau yang beberapa tingkatan itu untuk dilatih gitu ya? Iya. Itu berarti yang pelatih khususnya itu ya itu 5 hari itu? Atau cuma di hari apa, terus sisanya latihan sendiri atau gimana? Ada yang dilatih sama pelatih, ada yang latihan sendiri. Kita bicara plus minusnya main biliar nih, tapi sebelumnya ada video wawancara sama warga mengenai biliar gitu. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Iya. Biasanya main di mana? Di Agro. Di Agro? Iya, di Agro. Dulu masih zaman kuliah itu saya sebulan bisa main, seminggu bisa 3 kali Mas. Seminggu bisa 3 kali? 3 kali. Biasanya main apa, Bu? Bola 15, 8? Bola 15. Bola 15. Kadang pernah main, kadang seminggu sekali mainnya. Sampai sekarang masih main seminggu sekali gitu ya? Ya kadang juga masih main sekarang. Plusnya itu kalau mejanya, karpetnya hitungannya kayak dapat yang VIP lebih enak. Tapi kalau minusnya sticknya kalau nggak bawa sendiri kan biasanya ada kayak tipe-tipenya gitu. Kenapa suka main biliar? Buat hiburan aja. Buat hiburan? Ya. Bareng teman-teman berarti ya? Iya, teman-teman. Pasti sama teman-teman. Kalau plusnya ya bisa buat kumpul sama teman-teman, ngelepas suntuk gitu aja lah, nggak ke arah profesional juga sih. Teman-teman yang pro ada, cuma saya nggak sampai ke sana. Kalau minusnya ya kadang suka lupa waktu. Lupa waktu. Minusnya kadang pelayanannya, sticknya pasti kadang beda-beda gitu. Plusnya tempatnya luas, pasti dapatnya senang, happy gitu kan. Jadi kalau ditanya plus minusnya ya paling plusnya ya tempatnya, tergantung tempatnya, mungkin tergantung sticknya dan lain sebagainya. Itu ini sama nggak kalau minusnya itu kadang lupa waktu, Steph juga kadang lupa waktu nggak kalau main biliar? Kalau pas latihan enggak. Ada timernya ya? Iya, kalau pas main biasa sama temen gitu, lupa waktu lah. Berapa jam sih emang latihan? Kalau dalam sekali latihan? Kalau dari popsi dijatah 2 jam. Tiap Sehari hari. 2 jam? Tapi biasanya lebih-lebih gitu. Lebih-lebih? Iya. Berarti kan lupa waktu juga ya? Iya. Enggak ya, tapi tetap dibatasi ya? Iya. Nah ini tadi ngomongin masalah plus minusnya. Kalau menurut Steph gimana? Kalau minusnya sih saya lebih ke lingkungannya sih sebenarnya. Lingkungannya kan beberapa tempat itu memperbolehkan kayak ngerokok atau merokok, ya. Jadi kan untuk beberapa orang yang mungkin tidak merokok atau punya gangguan kesehatan ya. Gangguan kesehatan mungkin kayak pengen main tapi kok jadi males karena ada rokoknya di situ gitu. Iya. Karena saya sendiri juga mengalami. Tapi mayoritas cowok di sana ya. Itu mayoritas terganggu nggak sih kayak gitu-gitu? Atau sparingnya juga cewek juga? Tergantung pribadinya sih. Pribadi. Kalau prianya kayak ngeliatin terus kayak apa kan kita juga risih ya. Pengen kenalan mungkin. Pengen kenalan tapi itu bapaknya kok serem gitu. Terus kayak tapi untungnya selama ini masih belum pernah mengalami sih kayak pria yang ya. Karena kalau di biliar kan kebanyakan kalau mau main ya cuman have fun aja gitu loh untuk melepaskan penat kayak mungkin kebanyakan sih anak kuliah jadi masih pakai jas kuliah gitu terus datang ke tempat biliar main gitu. Kalau sering latihannya di mana?
Kalau saya sering latihannya di Ndau. Ndau. Oh, jauh juga ya. Di Batu-Batu sini nggak ada. Ada Maksudnya dari di Popsi ada dari menyediakan? Popsi ada di Heeh. TMP, sebelahnya TMP, Taman Makah Oh, Pahlawan. Pak Goib tuh ya kalau nggak Iya. salah. Oh, di situ. Kalau Yang kayak kafe tuh ya. Iya, Oh, biasa. Kalau dari Popsi tempat latihannya di situ. iya. Kalau latihan sama papa di Ndau. Oh, di Ndau. Oke. Berapa banyak atlet cewek seusia Steph di Kota Batu ini saat ini? Cuman 3 termasuk saya yang Cuma cewek. 3. Seusia sama juga 15-an. Enggak, yang satu kakak saya umur 17, yang satunya lagi masih SMP kelas 1. Adik juga. Enggak, Oh, itu teman-teman bermain, Iya. teman atlet ya. Oke, berarti 2 keluarga, 2 saudara, satunya kakak. Iya, Kalau lomba pertama kali yang diikuti, pertama kali pertama kali. kompetisi apa? Ya, dulu itu pas Hmm. bulan November 2021 ikut ke Jurda di Ion Pool di Malang. Ion Pool di Malang. Iya. Berapa peserta waktu itu? Per daerah Berkompetisi? kan mengeluarkan atlet toh, itu nggak tahu kalau Oh, per ke daerah. Jurda itu kan Heeh. ajang apa ya? Ya, setiap daerah kayak Batu mengeluarkan atlet, Kota Malang mengeluarkan atlet, Kabupaten Malang Oh mengeluarkan gitu. Kalau atlet dari gitu. Batu mengeluarkan berapa orang? Kalau Batu dulu itu sekitar 7-8-an. 7-8. Ya, Menang, Chef. menang pas itu. Dapat perak di kelas double putri, bola 9. Oh gitu. Wah, Ya. keren. Itu berapa hari waktu itu pertandingannya? Pertandingannya 3 hari. 3 hari. 3 hari. Berapa kota? Seluruh Jawa Timur atau Iya, se-Jawa Timur. se-Jawa Timur ya? Pernah ngalami kekalahan nggak yang sulit dilupakan gitu? Sering. Kan kalau kekalahan kan, kalau prinsip saya kekalahan itu nggak boleh dilupakan tapi dijadikan pembelajaran. Pengalaman. Iya, Oke, jadikan supaya pengalaman. terus bangkit kembalinya gimana? Bangkit kembalinya Yang ya ngasih latihan semangat siapa terus. ini? Yang ngasih semangat papa saya sama pelatih gitu. Oh, tapi belum punya pacar lah. Belum. Siapa tahu cowoknya juga atlet biliar kan gitu. Biasanya kan ketemu di mana dari mereka, mungkin aja dari Surabaya, dari mana. Wah, pas waktu pertandingan lagi. Oke. Nah, pernah nggak merasakan perbedaan atlet yang muda dibandingkan atlet senior gitu? Ada pembatas atau gimana? Kalau pembatas sih enggak, kalau khususnya di Kota Batu ya saya alami sih enggak, karena atlet senior di Kota Batu untungnya kayak mengayomi yang masih pemula-pemula gini. Jadi kalau misalnya kelihatan mereka kayak latihan sendiri apa-apa itu langsung ditemenin gitu. Untungnya seperti itu. Tapi gitu. kalau misalnya supportnya emang saat bertanding sih pasti ada perbedaannya kan. Kalau atlet senior kan pengalamannya lebih banyak atau jam terbangnya lah ya. Lebih panjang gitu loh daripada yang pemula. Jadi ya itu aja sih sebenarnya. Tantangan terbesar waktu bermain biliar apa ini? Selama ini yang Tantangan ya, mental untuk menghadapi lawan. Kalau misalnya kayak misal terutama sih kalau ketemu lawan yang berat, itu pasti kan mental. berat apa? Berat badannya. Oh, iya. Bukan. Tapi kan maksudnya kalau ketemu kan maksudnya kan belum tahu ini skillnya kayak gimana gitu-gitu. Taunya gimana lawan berat. Kalau misalnya pertandingan tinju kan kelihatan dari badannya besar. Nah, ini kalau pemain biliar kan belum tahu nih. Biasanya itu kalau misalnya kita nggak tahu, kita tanya-tanya lah, nyari kayak ke sini lah, ke sana, kayak tanya ini siapa gitu loh kan. Gitu. Kadang ada orang baru atau kita yang nggak pernah lihat orang itu kan, kita tanya ini siapa, atau biasanya dari pelatihnya sendiri udah menjelaskan ini nanti lawan kamu gini. Jadi kita udah di briefing dari awal, jadi nanti kalau kita main bukan sekedar main, kita nggak tahu musuhnya, tapi kita udah mempersiapkan strategi untuk menghadapi musuh itu. Ya. Tapi mendingan nggak tahu nggak sih, misalnya kalau tahu saya iya. lawan kamu hebat banget loh, kayak gini kan malah down dikit kan. Iya. Waduh, lawanku berat kan gitu. Makanya itu mendingan gak usah dikasih tahu, kasih aja strateginya gimana gitu. udah nggak peduli siapa lawanku, pokoknya strateginya gimana, caranya dia bermain gimana. Tapi pas sebelum bermain gitu ada ritual khususnya nggak? Kenapa? Ada kan biasanya ada yang ritual khusus sebelum bertanding, mungkin ada yang
Ya, Pasang Joshua dulu. Enggak ya. sih berdoa aja, Berdoa aja. mempersiapkan diri. Target terbesar kamu apa ini? Bermain biliar ini. Target. Target kamu apa? Untuk sementara sih untuk prof tahun depan ini dapat emas. Dapat emas. Dapat emas sama persiapan untuk open di luar aja, kayak misal rumah biliar buka pertandingan itu tetap ikut terus aja sampai untuk mengumpulkan pengalaman aja sih. Tapi sering kan di sini yang tempat-tempat biliar mengadakan pertandingan seperti kemarin itu yang di Karaboy ya. Iya. Sering kan ya? Sering. Seberapa sering sih sebulan ada 1-2 kali atau berapa bulan sekali bisa? Saya ikutnya. Yang biasanya dapat informasi ada pertandingan di tempat biliar A. Baru-baru ini agak padat sih sebenarnya. Nggak padat ya? Soalnya nggak tahu akhir tahun ini makin banyak yang bikin lomba-lomba. Makin populer juga ya Iya, biliar makin ya? populer juga. Jadi 1 bulan bisa 2-3 kali. 2-3 kali. Iya. Berarti kalau udah bertanding bawa stick sendiri ya itu ya pasti ya? Stick sendiri. Custom ya? Ada tulisannya Stefani ya? Enggak Ada lah. fotonya di atasnya di supaya nggak ketukar kan gitu. Siapa tahu lupa naruh. Iya sih. Nggak Gitu ya. sampai segitunya juga. Biasanya mahal nggak sih bikin custom stick atau udah beli umum aja di tempat? Kan cocok-cocokan gitu ya? Beli umum aja sih. Beli umum aja. Kecuali Kan- kalau ada orang yang memang suka banget sama biliar, biasanya custom. Custom gitu ya. Kan ada mungkin, oh ini beratnya nggak cocok nih sama gue cari. Ada Yang gitu. aku kayu kayak gini, kayu A, Iya. B, C, D, E gitu. Itu sulit untuk nyocokannya memang. Sulit cocokannya harus orangnya sendiri yang ngerasain. Iya. Harapan untuk Popsi nih, apa? Kan sudah ngasih beberapa fasilitas. Kalau menurut Chef ini masih ada yang perlu ditambahin nggak fasilitasnya? Mungkin perbaikan atau tambahan support ke pemain-pemain anggota biliarnya atau gimana? Mungkin sering-sering lah lagi kayak adain sparring ke kota lain gitu tuh kayak boleh lah kayak kita misal ke Kediri lagi atau ke misal ke Mojokerto atau ke Lumajang itu kan maksudnya misal 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu kan lebih enak tuh maksudnya. Lebih Jadi ke roadshow, roadshow ya gitu. iya, lebih jam terbangnya juga nambah juga kan, jadi kita bisa Jadi nggak sekitaran Batu Malang aja kan gitu. Iya, bisa menyesuaikan situasi di sana juga, udah tahu di sana itu kayak gimana, terus rasanya sparring itu kayak gimana, terus porsi latihannya juga kadang itu ditambahin aja gitu loh, maksudnya sesuai porsinya jadi gitu loh, maksudnya latihan jangan sekedar datang main aja gitu loh, jadi mungkin pengawasannya lebih sambil dilihat kamu sambil nanti diawasi. berikutnya kamu mainnya mungkin jangan begini gini. Lebih diawasi lagi. Terus untuk fasilitas sih kalau menurut saya cukup. Fasilitas cukup ya. Ya. Berarti paling jauh bertanding sampai mana nih? Ke Sumeneb, Madura. Sumeneb, Madura. Oh, tapi masih seputaran Jawa Timur ya. Iya. Keluar Jawa Tengah, Jawa Barat masih belum ya. Masih belum berani. Pengennya mau kemana? Kalau di Indonesia ini? Nggak tahu, pokok kalau sekarang ya kalau bisa di Jawa Timur dulu ya di Jawa Timur dulu. Nanti kalau misalnya sudah merasa cukup baru keluar lah. Tapi kalau pengennya nggak ada pengen misalnya aku pengen tanding di mana misalnya di kota Batam kah atau Enggak sih jujur. Papua? Ya, masih belum ada. Belum ada, masih ngikutin arus ya mau kemana. Pokoknya cari banyak pengalaman dulu ya. Iya. Tapi kalau Stefani mau jadi targetnya mungkin ada nggak sih target atlet internasional gitu? Ada, pasti ada. Target sih masuk PON. Masuk PON dulu. Masuk PON dulu. Asian Games dulu ya, masuk Iya. Asian Games. Nah, Steph, ini gue punya pre-question lah, pertanyaan santai. Dijawab dengan cepat, singkat. Oke, siap? Disiapin aja. Disiapin aja. Oke. Makanan favorit sebelum bertanding? Bakso. Sosok yang paling menginspirasi kamu dalam bermain biliar? Apa? Kalau ada kesempatan, negara mana yang paling ingin kamu kunjungi untuk bertanding?
Ke Cina kayaknya. Ke China. Kalau nggak main biliar, kamu pengennya jadi apa? Dokter. Tipe cowok kamu. Udah nunggu semua loh itu. Taat agama. Taat agama. Oke, thank you. Tepuk tangan, Rek. Bakso ya, pas umum ya, cewek paling seneng bakso ya. Iya. Sama adikku juga gitu, kemana pokoknya ada baksonya dulu. Soalnya kalau di venue-nya yang paling Paling gampang sering sering muncul gerobaknya Iya. udah pasti bakso. yang paling gampang ditemukan bakso gitu. Iya, iya. Emang kalau di Batu ini apa? Bakso yang enak di mana sih? Sering nggak? Kalau Kalau aku sih semua bakso bisa aku Semua makan, bakso jadi sih. nggak pilih-pilih sih. pokoknya yang penting lebih banyak dagingnya daripada Iya. tepungnya itu ya. Sosok paling menginspirasi Papa emang sudah dari dulu. Papa masuk popsi juga itu dia. Enggak, Oh enggak ya? enggak. Ya, emang yang ngawali biliar ke kamu juga Iya. ya, Papa. Negara nih tadi sempat ragu ini. Masa nggak pengen kemana gitu? Masa mau di Jawa Timur terus? Kan pas ada. Nggak tahu soalnya. Kayak lomba biasanya di negara mana itu juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Belum Ya pasti setiap negara ada. ada, tapi Silakan belum coba. mendalami aja gitu. Belum dalami aja. Lebih ke China ya. Ya, Ketemu Jackie Chan apa Panda, nggak tahu deh. Sama tahu deh. Ternyata cita-citanya dokter juga ya. iya. Dokter apa? Umum? Gigi? Dokter anak Dokter pengennya anak. dari dulu. Kenapa dokter anak? Nggak tahu Suka kayak anak-anak. dari dulu pengen apa kayak pikirannya kalau dokter pengennya ke dokter anak. Satu lagi nih, mungkin saran buat anak-anak yang ingin serius di dunia biliar yang masih di usia-usia seperti kamu, ada usia remaja mungkin di bawah ya sekitar 15 atau berapa, itu ada nggak saran buat mereka? Kalau misalnya mau serius, Mm-mm. pertama harus bisa manage waktu dulu. Manage waktu. Harus bisa mikir kayak kalau misalnya memang kamu mau serius harus bisa manage waktu. Apalagi kalau misalnya di kisaran umurku kan masih sekolah. Iya. Kalau di bawahku mungkin masih SMP kelas 3 itu kan masih fokus-fokusnya ujian. Mm-mm. Kalau bisa ditunda dulu lah kalau misalnya mau fokus ujian. Kalau saranku tunda dulu. Oke. Jadi bolehlah fokus di biliar tapi jangan menurunkan prestasimu di akademik juga. Ya, Jadi benar sekali. mungkin memang kata-kata orang itu pendidikan itu kan nggak sepenting itu kan. Ya. Iya. Aku mau ke IPS tapi jadi aku nggak perlu belajar matematika lah. Tapi kalau misalnya nanti di masa depan, Mm-mm. meskipun kamu masuk ke IPS pun, itu nanti matematika kan pasti ada kebawa toh. Meskipun Tetap. cuman penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi yang kosin itu nggak pakai. Iya. Gitu. Aku juga nyari pas waktu hitung-hitungan gimana kosinnya ini dipakai kemana gitu loh. Ya memang kalau memang ke situ kan enggak. Tapi kalau misalnya kan kebanyakan anak sekarang kan zaman sekarang kan non akademik kan lagi tinggi-tingginya banget toh. Mm-hmm. Jadi kalau saranku sih ya kalau misalnya mau Manage waktu yang paling penting ya. ya manage waktu paling penting. Kalau misalnya memang mau terjun ke dunia biliar, ya tekunin aja gitu loh. Tekunin aja. Jangan maju mundur gitu. Tapi Iya. kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang lebih penting, julukanlah hal yang lebih penting dulu daripada biliar. Oke, motivasi kali ini sangat sangat membangkitkan semangat anak-anak juga ini yang ingin masuk terjun ke dunia biliar. Oke. Thank you Stephanie sudah hadir ke podcast Ya, thank you juga. Sam Hendy kali ini. Oke, Sobat Hendy, kita akhiri podcast kita kali ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kira-kira apa podcast berikut yang ingin ditampilkan. Oke, thank you dan sampai